Siapa kami? Kamu. Iya, kamu siapa? Hah? Seharusnya saya yang bertanya. Kalian siapa? We are penjaga hati. penjaga kamu, Canda. We are penjaga galaksi. Ngapain kalian ke bumi? Bikin repot aja ya. Let's go. Sebagian kawasan dari Aceh sempat terjadi bencana dunia yang menyisakan pilu bagi jutaan manusia.
Museum Tsunami Aceh terletak di Jalan Iskandar Muda, Banda Aceh. Museum seluas 2.500 meter persegi, berlantai 4, dirancang oleh arsitek Ridwan Kamil dari ITB Bandung. Gempa bumi yang berkekuatan 9,3 skala Richter terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, jam 7.58 WIB. Pusat gempa berada di barat laut Banda Aceh pada koordinat 3,316 derajat lintang utara dan pada 95,834 derajat bujur timur. Kedalaman pusat gempa sekitar 100 km. Gempa diakibatkan dari salah satu bidang lempeng kontinental bergerak naik sekitar 15 meter yang mengakibatkan dasar laut di beberapa tempat bergerak naik sekitar 10 meter. Hal itulah yang membuat air laut naik secara tiba-tiba. Air terdorong dan bergerak sangat cepat, kemudian membentuk gelombang yang sangat besar, sehingga terjadilah apa yang disebut tsunami. Kolam air yang berada di lantai dasar bangunan mempunyai makna filosofi, yaitu merupakan air tsunami. Jembatan yang berada di atas kolam disebut jembatan perdamaian atau jembatan pengharapan untuk menatap ke masa depan yang lebih baik. Kalau kita melihat ke atas, terlihat sekitar 54 bendera berbagai negara yang merupakan bendera dari negara-negara yang telah membantu pasca tsunami dan perdamaian di Aceh. Di setiap bendera ada kata damai dengan bahasa dari masing-masing negara. Di sini adalah ruangan temporer, ruangan yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan lain. Saat ini standing screen dipasang berbagai foto-foto pada saat terjadinya tsunami dan pada saat evakuasi. Ruangan ini disebut ruang sumur doa, berbentuk cerobong, pada atapnya bertuliskan kata Allah, dan di dinding sekelilingnya tertulis nama-nama para korban tsunami. Ruangan ini terdapat beberapa layar monitor. Dari layar monitor inilah dapat melihat berbagai foto-foto pada saat terjadinya gempa dan tsunami. Menuju ke ruangan audiovisual, ruangan yang berkapasitas 40 orang. Di ruangan ini dapat melihat film dokumenter tentang terjadinya gempa dan tsunami, serta pada saat evakuasi, dengan durasi selama 9 menit. Tsunami Aceh merupakan salah satu bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Desember 17 tahun yang silam, tepatnya di tahun 2005. Bahkan, menurut para ahli, bencana tsunami yang terjadi di Aceh merupakan bencana alam terbesar kelima yang terjadi di sepanjang sejarah. Akan ada tugas untuk siswa kelas 7 setelah ini, jadi untuk guru pembimbing silakan pause video ini, dan untuk siswa kelas 8 dan 9 tetap lanjutkan video ini. Sudah kan? Saya mau latihan basket. Jangan sok kalimu. Oke, bawa kami ke tempat yang lebih unik dan menantang. Yakin? Yaudah, ayo. Welcome, Tanah
Tanah Toraja, a hidden paradise. God smiled upon creating this land, a beautiful place that will change your life. Start your journey in the land of countless charms, and let your journey be immortalized. The beauty of the mountainsides, breathing through the fresh air that suits your mind and soul. Diversity enveloped in unity, religious teachings blended in harmony with rich traditional customs. Picture as view from Buntu Burake, the statue of Jesus Christ on a mountaintop surrounded by soft clouds. Awaken your spirit and adrenaline. Enjoy the warmth of morning sun shining between the Olon Hills, split by river stream. Welcoming the sunrise with a cup of coffee in hand sets you into a singular sense of peace. Walking down the aisles of traditional markets with its burst of colors, witness the locals going about their unique daily habits and maintaining the age-old traditions through the abundance of natural resources that can only be found in Toraja. The unforgettable culinary experience. Adorned with the chilly breeze in Pango-Pango Pine Forest. Together with nature, while sipping a cup of coffee with traditional snack Depa Tori. The rhythm and movements of traditional dancers tell a story of Torajan people that are rich in history and culture. The harmonious beat of the drums echoes through the cliffs and around the mountain sides. Walk through every inch of your journey, alongside the friendly locals through the stretch of yellow rice fields, filled with ripening paddy rice. One with nature. You can bear witness the beauty of Toraja through its many waterfalls scattered all over the region. The well-preserved nature. Plenty of attractions and activities to enjoy in Tanah Toraja. The culture, the culinary, and various natural tourist destinations. Toraja memiliki berbagai macam tradisi yang unik, salah satunya dalam upacara pemakaman.
Toraja adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan di mana adat istiadat dan tradisi leluhurnya masih sangat kental. Dalam bahasa Bugis, Toraja disebut Toriaja, yang artinya orang yang berdiam di negeri atas. Masyarakat Toraja memiliki tradisi adat kematian untuk menghantarkan arwah ke alam roh dan menghormati leluhur mereka yang sudah lama tiada. Masyarakat Toraja sangat memegang teguh adat dan ajaran nenek moyang, walaupun mereka tidak lagi menganut Aluk Todolo. Mereka pun rela menghabiskan uang miliaran rupiah hanya untuk sebuah pemakaman dan menghantarkan keluarganya menuju keabadian. Apa benar masyarakat Toraja hidup dan bekerja keras hanya untuk mempersiapkan kematian mereka? Karena nenek ini memegang jabatan adat tertentu dalam tongkonan kami, maka ketika nenek meninggal, dilakukan yang namanya mendiok tedong. Mendiok tedong artinya nenek ini dimandikan dengan bimbingan satu ekor kerbau, dikurbankan saat dia dimandikan. Toraja ini adalah daerah pegunungan. Oke, betul. Otomatis lahan untuk pertanian itu sangat terbatas karena kondisi kontur tanah. Jadi masyarakat Toraja dari zaman dahulu memiliki kearifan lokal untuk memakamkan jenazahnya Selain di di tanah. dalam kayu atau di dalam gua-gua alam atau memahat batu yang tidak produktif daripada mencemari tanah. Atau dibuatkan rumah-rumahan kecil disebut batutu berbahan kayu. Pertama saya mau jelaskan dari yang paling kuno dulu. Yang ini ya? Ya, ini namanya erong. Oke. Secara umum disebut erong. Di beberapa daerah Toraja Barat namanya duni. Duni. Kalau di Mamasa mereka sebut yang seperti ini bangka-bangka. Oke. Jadi ada 3 namanya di daerah beberapa wilayah adat yang berbeda. Jadi ini peti bukan peti mati untuk satu orang. Tapi setiap erong ini adalah kuburan massal untuk satu rumpun. Itu tuh apa tuh, Bang? Ini kan patung. Bahasa Torajanya tahu-tahu. Tahu-tahu. Ya, tahu-tahu artinya orang-orangan. Oke, tapi maksudnya dibikin semirip mungkin sama yang meninggal. Yang meninggal lah. Dulunya kan belum ada foto. Jadi si yang meninggal itu dibuatkan tahu-tahu sebagai representasi dari yang meninggal itu. Tapi tidak semua orang yang meninggal bisa dibuatkan tahu-tahu. Mereka yang bisa dibuatkan tahu-tahu itu kalau diupacarakan tingkat rapasan. Orang Toraja memilih penggunaan kayu nangka untuk tahu-tahu karena bagi orang Toraja ada 2 jenis kayu yang dianggap sebagai dewa dari kayu. Kayu nangka dan cendana. Kalau cendana dianggap kayu mak rara tahu karena getahnya merah. Getahnya merah? Ya, dianggap dia kayu yang mempunyai darah seperti manusia. Sedangkan kayu nangka representasi dari kesucian atau kemurnian keturunan karena getahnya warna putih. Orang Toraja disebut rara nama lite bumbungan. Artinya darahnya itu seperti perahan dari susu kerbau yang menggumpal putih dan bersih. Simbol kemurnian keturunannya. Nah, ini batu-batu di sini nih ada yang diukir gitu bentuk-bentuk kayak gini apa memang dari sananya nih, Bang? Jadi gua ini gua alam bukan gua pahat. Jadi kalau gua alam seperti ini untuk pekuburan orang Toraja menyebutnya itu looko. Kalau dipahat itu disebut liang. Ya, liang pak. Artinya liang dipahat. Jadi sejak ini dibuka karena ini kan merupakan aset dari 10 tongkonan di daerah Londa, Kesu. Apabila kita masuk di sini dengan niatan-niatan yang buruk, kadang-kadang ada hal aneh yang terjadi. Oh, ada gitu ya, Bang ya? Apakah dia sakit perut atau kemungkinan biasa kepalanya pening atau hal-hal yang lain. Apa yang kami lakukan dalam upacara rambu solo atau pemakaman
Itu semuanya dilakukan dengan tingkatan-tingkatan sesuai dengan strata sosialnya, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tidak ada paksaan. Karena ada orang yang mampu secara finansial, namun dalam tatanan masyarakat dia tidak dapat melakukan upacara dalam tingkatan tertentu. Ada juga yang strata sosialnya memungkinkan untuk upacara yang besar, tapi kemampuan ekonominya tidak mencukupi untuk melakukan itu. Jadi ada batasan minimum dan maksimum dalam aturan budaya kami untuk melakukan upacara. Kami melakukan semuanya ini karena kami menghidupi budaya kami mencintai budaya kami, dan kami menghormati leluhur serta Tuhan yang menciptakan kami dan budaya kami. Untuk siswa kelas 9, guru pembimbingnya silakan pause video ini. Untuk siswa kelas 7 dan 8 silakan lanjutkan video ini. Ayo, mau kemana lagi? Hah, dasar wanita. Emas, mata keemasan. Indonesia is wonderland. Yuk, lihat yang indah-indah lagi. Labuan Bajo is a fishing town located at the western end of a large island of Flores in Indonesia. Nah, untuk siswa kelas 8, guru pembimbingnya silakan pause video ini untuk
lihat tugasnya kelas 7 dan 9. Lanjutkan lagi video ini ya. Mau kemana lagi? Yuk. Enggak, emas kami sudah habis. Oke manusia, sepertinya cukup. Terima kasih atas waktumu. Berkatmu, kami lebih mengetahui Indonesia. Selamat tinggal sayang. Kalau ada apa-apa, DM saja. Tuk dulu kayak gitu. Oke manusia, terima kasih. Berkatmu, kami bisa mengenal Indonesia dan tahu beberapa tempat yang lebih indah. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya. IG kalian apa? Jadi, IG kalian apa?